Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan pemahaman bisnis klien. Ini anggota kelompok kami. Kali ini kami akan membahas mengenai prosedur pemahaman bisnis klien, strategi pemahaman bisnis klien, serta prosedur analitis. Prosedur pemahaman bisnis klien. Memiliki pemahaman tentang bisnis dan industri klien adalah langkah yang penting dalam perencanaan audit. Mengapa? Karena untuk mengidentifikasi risiko. Bagian mana, Bu? Enggak. Oh, saya nggak bilang apa-apa. Iya. Maaf, Bu. Mengapa? Karena untuk mengidentifikasi risiko bisnis yang signifikan, yang meningkatkan risiko kesalahan material dalam laporan keuangan. Mau Bu, apakah suara sejelas? Jelas? Ya. Selanjutnya, perencanaan. Apa alasan melakukan perencanaan? Yang pertama yaitu mendapatkan bukti yang cukup. Untuk apa? Yaitu untuk meminimalkan kewajiban hukum dan mempertahankan reputasi yang baik. Selanjutnya, untuk menjaga agar biaya audit tetap wajar. Kenapa? Agar supaya AP tetap kompetitif. Dan yang terakhir, untuk menghindari kesalahpahaman, yaitu agar KAP dengan klien memiliki hubungan yang baik dan dapat melakukan pekerjaan dengan kualitas tinggi dengan biaya yang wajar. Berikut ini adalah bagian perencanaan audit, terdapat 8, namun dalam bab ini kami hanya akan membahas 4 bagian saja. Yang pertama yaitu menerima klien dan melakukan audit awal, perencanaan audit awal. Sebelumnya, kami akan menjelaskan mengenai risiko terlebih dahulu. Terdapat 2 risiko, yaitu acceptable audit risk dan inherent risk. Acceptable audit risk atau risiko audit yang dapat diterima merupakan ukuran seberapa besar auditor dapat menerima salah saji secara material dan supaya dapat diselesaikan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Apabila risikonya 0%, berarti terdapat 100% kepastian. Dan sebaliknya, apabila risikonya 100%, maka sama sekali tidak ada keyakinan. Berikutnya, inherent risk atau ukuran penilaian auditor atas kemungkinan adanya salah saji yang terdapat dalam suatu saldo akun. Misalnya, auditor menyimpulkan bahwa piutang itu memiliki kemungkinan salah saji yang besar sehingga risiko inherentnya itu tinggi.
Dalam menilai acceptable audit risk dan inherent risk ini merupakan bagian yang penting dari audit perencanaan karena dapat membantu menentukan jumlah bukti serta menentukan staf yang akan dipekerjakan atau ditugaskan. Menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Yang pertama yaitu auditor memutuskan apakah akan menerima klien baru atau terus melayani yang sudah ada. Ini berkaitan dengan auditor mengidentifikasi mengapa klien menginginkan atau membutuhkan audit. Nah, biasanya ini dilakukan oleh auditor yang berpengalaman terkait dengan menerima klien baru. Auditor akan melakukan investigasi terhadap klien baru terlebih dahulu. Untuk klien yang sebelumnya sudah diaudit oleh KAP lain, maka auditor yang baru ini akan berkomunikasi dengan auditor yang lama terlebih dahulu. Namun, sebelumnya harus mendapat persetujuan dari klien. Dan walaupun calon klien telah diaudit KAP lain, auditor baru boleh saja melakukan investigasi untuk mengumpulkan informasi, mungkin bisa dari pengacara, KAP lain, bank, atau perusahaan lainnya. Berikutnya terkait melanjutkan klien yang sudah ada, setiap tahunnya KAP harus tetap melakukan evaluasi apabila klien ini tidak memiliki integritas atau risikonya sangat tinggi, auditor boleh untuk melakukan menolak untuk melanjutkan melayani klien yang sudah ada ini. Berikutnya yaitu auditor harus memahami syarat penugasan yang ditetapkan oleh klien. Dalam melakukan perjanjian antara auditor dan klien, ini harus didokumentasikan pada surat perjanjian yang berisikan tujuan penugasan, tanggung jawab auditor dan manajemen, identifikasi kerangka kerja laporan keuangan, serta batasan-batasan yang ada saat penugasan. Selain itu, surat perjanjian ini mencakup perjanjian untuk memberikan jasa-jasa seperti melakukan SPT pajak atau konsultasi dengan manajemen. Selanjutnya, auditor mengembangkan strategi keseluruhan. Strategi ini harus mempertimbangkan sifat bisnis dan industri klien, termasuk bidang-bidang mana saja yang terdapat risiko salah saji yang signifikan yang lebih besar. Selain itu, auditor harus mempertimbangkan faktor-faktor lainnya seperti jumlah lokasi klien dan keefektifan pengendalian klien di masa lalu. Dalam mengembangkan strategi ini juga berkaitan dengan bagaimana memilih staf untuk melakukan penugasan. Auditor harus menempatkan staf yang tepat agar proses audit akan berjalan secara efisien. KAP juga diperbolehkan untuk menugaskan spesialis apabila mungkin kurang berpengalaman atau kurang memiliki kemampuan untuk dalam melakukan penilaian terhadap aset.
Namun dalam melakukan atau dalam menugaskan spesialis ini, auditor harus melihat hubungan antara si spesialis ini dengan klien supaya tidak mengganggu objektivitasnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Imam. Tes. Ya, kedengaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai memahami bisnis dan industri klien. Yang pertama ini, mengapa auditor harus memahami bisnis dan industri klien? Karena pertama itu standar audit itu mewajibkan auditor untuk melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk untuk memahami bagaimana bisnis klien dan lingkungannya, serta untuk bisa menilai salah saji. Jadi bisnis dan lingkungan klien ini penting bagi auditor untuk dipahami supaya lebih mudah untuk mendeteksi adanya risiko salah saji, untuk menilai berapa risiko salah saji dan risiko klien lainnya. Selanjutnya, nah, ini mengapa penting faktor-faktor yang membuat memahami bisnis dan industri klien itu penting. Yang pertama itu kalau adanya resesi, terjadinya resesi ekonomi. Misalnya kalau yang terjadi resesi ekonomi, misalnya dari COVID sekarang terjadi resesi, auditor itu harus mengetahui bagaimana dampak resesi tersebut terhadap kliennya. Misalnya kalau dampaknya besar atau dampaknya kecil, serta apakah resesi tersebut dapat membuat klien itu tidak bisa kontinuitas, going concern begitu. Terus yang kedua itu karena adanya teknologi informasi. Kalau zaman sekarang ini teknologi IT itu sudah banyak, sudah ada aplikasi akuntansi, kemudian sudah ada juga informasi jarak jauh, telekomunikasi jarak jauh. Jadi klien itu bisa langsung menghubungi supplier dan produsernya, konsumen dan suppliernya, dia langsung bisa hubungi. Jadi auditor itu harus tahu bagaimana klien itu memiliki berapa banyak supplier, berapa konsumen utamanya, supplier utamanya. Terus yang kedua itu adanya risiko cyber. Jadi kalau adanya risiko datanya itu dicuri, misalnya seperti itu, datanya dicuri. Terus yang ketiga itu karena adanya teknologi informasi, maka kualitas laporan keuangan dan ketepatan waktu transaksi itu lebih mudah. Misalnya kalau di mall itu ada kasir, jadi sisa scan saja barangnya, masuk transaksi, lalu di aplikasinya nanti diolah sehingga langsung bisa diterbitkan laporannya kalau dengan sekali klik. Terus yang ketiga itu, mengapa penting, yaitu kompleksitas. Yang pertama itu adanya modal SDM serta aset tidak berwujud. Modal SDM di sini itu misalnya seberapa bagusnya modal SDM dari klien tersebut. Kalau ada pegawai yang kompeten sama pegawai tidak kompeten, hasilnya akan berbeda. Jadi bagaimana cara menilai modal SDM tersebut di klien. Terus yang kedua itu aset tidak berwujud seperti paten, goodwill, dan sejenisnya. Dan selanjutnya itu adanya instrumen keuangan kompleks, misalnya itu sekuritas dengan gadai atau mortgage-backed securities. Misalnya ini mortgage-nya ini dinilai berapa, bagaimana cara perusahaan menilai, klien menilai mortgage-nya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah memahami memahami industri dan lingkungan eksternal dari klien. Tahapannya ada 5, tapi saya akan menjelaskan sampai operasi dan proses bisnis. Ini tahapannya ada 5. Yang pertama itu memahami industri dan lingkungan eksternal klien.
Tiga alasan utama kenapa auditor itu harus memahami industri dan lingkungan eksternal klien itu. Yang pertama itu penilaian risiko terhadap industri spesifik. Maksudnya apa? Jadi klien itu memiliki industri spesifiknya, obat-obatan, telekomunikasi misalnya, industri misalnya industri pembuatan dan sejenisnya. Jadi resiko dari industri ini biasanya berbeda-beda. Misalnya kalau industri kesehatan itu risikonya risiko asuransi misalnya risikonya itu lebih tinggi terhadap risiko perusahaan yang membuat makanan. Karena kalau asuransi itu dia itu cover terhadap kalau ada kecelakaan. Jadi itu adalah salah satu alasan utamanya. Alasan keduanya itu adanya risiko sejenis untuk industri tertentu. Misalnya itu kalau di industri makanan sama industri fashion, pembuat baju, itu ada risiko spoilage inventory misalnya. Atau industri pembuat mobil, industri pembuat yang pakai mesin-mesin itu semuanya ada risiko depresiasi, depreciable valuasi aset-aset produksinya. Terus yang ketiga itu adanya tuntutan akuntansi khusus untuk industri tertentu. Ya, contohnya ini misalnya kalau auditor itu ingin mengaudit organisasi pemerintah, maka auditor itu harus tahu akuntansi pemerintah. Atau kalau misalnya auditor itu ingin mengaudit bank syariah, maka auditor itu harus mengetahui seperti apa akuntansi syariah. Selanjutnya. Itu adalah operasi dan proses bisnis. Operasi dan proses bisnis itu adalah auditor itu harus memahami faktor-faktor krusial dalam pengoperasian klien. Misalnya itu sumber pendapatan utamanya klien itu harus dipahami dari mana. Misalnya sumber pendapatannya itu dari tambang batu bara. Kemudian siapa pelanggan dan vendor utamanya. Misalnya yang beli batu baranya itu siapa. Terus yang sediakan alat-alat tambangnya itu siapa. Terus yang ketiga sumber pembiayaannya dari mana. Apakah dia dari saham, atau dari obligasi, dari bank mana, atau investornya siapa. Dan informasi-informasi lainnya. Ini untuk mengidentifikasi area yang dapat meningkatkan risiko bisnis klien. Misalnya, terdapat berita bahwa misalnya tambang A di daerah ini kemungkinan besar akan habis batu baranya, maka risiko kliennya itu pasti akan jauh lebih tinggi karena sumber pendapatan utama kliennya berasal dari tambang batu bara. Kalau misalnya vendor utamanya, misalnya PTX itu sebagai penyedia alat tambang, misalnya bangkrut, nah, maka risiko klien sebagai pembeli alat tambang dari PTX itu risikonya akan meningkat lagi. Selanjutnya. Nah, selanjutnya. Nah, ini adalah jenis aktivitas operasi dan proses bisnis klien. Bagaimana auditor itu dapat mendapatkan informasi mengenai operasi dan proses bisnis klien. Yang pertama itu dengan kunjungan langsung ke kliennya, misalnya kunjungan langsung ke perusahaannya. Auditor itu misalnya lihat bagaimana perusahaan itu melakukan proses bisnis, melihat langsung fasilitas alat-alatnya, fisiknya. Lalu bisa juga diskusi dengan pegawai-pegawai yang ada di sana, seperti apa proses bisnis klien tersebut untuk memperoleh first-hand knowledge. Terus yang kedua itu adalah identifikasi pihak berkaitan. Kalau di sini itu related parties, nah, yaitu pihak yang dapat mempengaruhi manajemen atau kebijakan operasi klien. Misalnya di sini transaksi antara induk dan anak. Jadi kalau misalnya perusahaan A itu mempunyai anak perusahaan B, kalau ada transaksi kemungkinan besar kan perusahaan itu
menjualnya secara HPP. Jadi dalam hal ini kebijakan manajemen atau kebijakan operasi klien ini dapat diubah karena dia melakukan transaksi dengan anak perusahaannya. Padahal kalau dia itu transaksi kepada pelanggan lain, dia itu menjualnya secara harga jual, bukan secara HPP. Nah, kalau ada transaksi ini biasanya harus dipastikan apakah semuanya sudah diungkapkan di laporan keuangan. Auditor harus periksa juga ini semuanya sudah diungkapkan atau belum. Oke, selanjutnya oleh Aziz. Untuk pemahaman bisnis yang selanjutnya yaitu terkait dengan manajemen dan tata kelola. Yang pertama, auditor perlu mengetahui struktur organisasi dari klien. Kenapa? Karena struktur organisasi klien ini bagi si auditor ini untuk mengetahui tusi dari tiap pegawainya, kayak gitu. Jadi siapa bertanggung jawab kepada siapa bertanggung jawab apa. Terus kemudian yang kedua adalah dewan direksi. Dewan direksi ini dipilih oleh pemegang saham yang mana tugasnya itu vital dalam suatu organisasi, dalam hal ini perusahaan. Sebentar. Kemudian yang ketiga, komite audit. Komite audit ini tugas dan fungsinya itu menunjang tugas dan fungsi dari Dewan Komisaris. Nah, komite audit ini diangkat dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Ini manajemen perusahaan, ada Dewan Direksi yang tadi sebagai pimpinan dalam pengurusan untuk mencapai kepentingan dan tujuan dari perusahaan. Nah, auditor perlu mengetahui karakteristik dari Dewan Direksi suatu perusahaan terkait dengan penetapan tujuan dan penerimaan risiko yang tepat. Terus yang selanjutnya ada komite audit. Nah, komite audit ini tugasnya itu kan tadi tugasnya menunjang tugas dari Dewan Komisaris. Dalam hal ini melakukan fungsi pengawasan, yaitu terkait dengan memastikan bahwa laporan keuangan itu disajikan secara andal, terus pemantauan dari internal kontrol dari suatu perusahaan, dan pemantauan dari audit internal dari suatu perusahaan. Kayak gitu. Jadi auditor perlu mengetahui karakteristik dari Dewan Direksi dan Komite Audit ini dalam suatu organisasi, dalam hal ini perusahaan. Untuk selanjutnya tata kelola. Ini ada kode etik, standar nilai dan etika perusahaan melalui pernyataan kebijakan serta kode perilaku. Nah, contohnya ketika auditor ingin melakukan audit, yang tahapan pertamanya itu kan menerima klien. Nah, menerima klien ini ada klien yang baru atau melanjutkan dari klien yang sebelumnya. Nah, jika melanjutkan dari klien yang sebelumnya, auditor itu harus meneliti dulu nih, apakah klien ini tuh ada tujuan tertentu gitu. Karena udah pernah diaudit sama suatu KAP. Nah, jika ada tujuan tertentu, misalkan karena ada hubungan baik antara KAP dengan klien ini, harus kita ketahui, harus auditor ketahui dulu nih, ada maksud tertentu kayak gitu. Terus yang kedua ada notulen rapat. Nah, notulen rapat ini terkait dengan catatan resmi mengenai informasi keputusan penting dari perusahaan. Contohnya, memastikan bahwa kompensasi pegawai itu dibayar tepat dan sesuai jumlahnya. Bisa dilihat dari time ticket, contohnya apakah ada pegawai fiktif atau enggak kayak gitu. Terus yang kedua adalah pembayaran dividen. Nah, dalam suatu perusahaan terbuka itu ada yang namanya RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, hasil dari RUPS ini salah satunya yaitu terkait dengan corporate action dari suatu perusahaan. Salah satunya itu adalah pembayaran dividen. Nah, auditor perlu ini jadi bahan pertimbangan bagi auditor, apakah perusahaan ini membayar dividennya itu tepat waktu, begitu. Terus yang selanjutnya itu perjanjian baru. Nah, yang keempat, tujuan dan strategi perusahaan. Tujuan dan strategi perusahaan secara garis besarnya itu ada reliabilitas laporan keuangan. Auditor itu wajib memastikan bahwa penyajian laporan keuangan yang andal, terutama transaksi yang sangat diperhatikan, yaitu terkait dengan kerugian penjualan,
Salah satunya kerugian penjualan dari marketable securities, terus sama klaim garansi produk terkait dengan contingent liability. Yang kedua, efektivitas dan efisiensi operasi. Auditor juga perlu memastikan bahwa pedoman kerja dan pengandalan internal pengandalan internal dari suatu perusahaan itu mumpuni. Kayak gitu. Salah satunya terkait dengan proses bisnis dalam siklus pembelian. Nah, ini proses bisnis dari siklus pembelian secara sederhana dimulai dari tiap departemen itu mengajukan permintaan pembelian, terus setelah disetujui, kalau tidak salah oleh Dewan Komisaris, kemudian di bagian pembelian itu menerbitkan purchase order. Setelah purchase order, di sini ada barang sudah nyampe, terus ada dokumennya, yaitu diterima berita acara serah terima, kemudian melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran itu akan dicatat oleh staf akuntansi. Nah, dari siklus ini kita tahu ada yang namanya pemisahan wewenang yang jelas, yang merupakan salah satu dari pengendalian internal atau dinamakan dengan pemisahan wewenang. Terus yang ketiga, ketaatan pada hukum dan aturan. Jadi auditor harus menguasai kontrak dan kewajiban hukum. Nah, ketiga ini sebenarnya merupakan tujuan utama dari pengendalian internal. Sebenarnya ada 4, satu lagi itu pengamanan fisik aset. Untuk yang selanjutnya, ukuran dan kinerja. Auditor bisa dilihat dari indikator laporan keuangan atau dengan kata lain dengan melakukan prosedur analitis. Lihat dari analisis rasio atau benchmarking-nya kayak gitu antar perusahaan. Terus yang kedua, risiko. Risiko ini maksudnya jika suatu perusahaan itu menetapkan tujuan dari batas yang tidak wajar, misalkan berusaha ingin menguasai pasar, tapi di satu sisi ternyata perusahaan itu banyak mencatat transaksi yang fiktif. Nah, dalam hal ini auditor itu harus memperluas pengujian atas tujuan auditnya. Baik itu dari sifat, luas, dan waktunya. Sifat ini bisa terkait dengan materialitas, luas ini bisa dilihat dari bukti audit yang dikumpulkan. Ketika inherent risk dari suatu perusahaan itu tinggi, maka bukti audit yang dikumpulkan itu harus semakin banyak. Atau bukan lagi sampel, bahkan bisa populasi. Terus yang terakhir itu time, jangka waktu untuk auditnya. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh INSI. Ya, selanjutnya tentang prosedur analitis. Pengertian prosedur analitis ini merupakan evaluasi informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan logis antara data keuangan maupun non-keuangan. Kemudian, tujuannya membantu auditor mengidentifikasi jumlah, rasio, atau tren dari transaksi atau peristiwa luar biasa. Dan ini biasanya yang ada implikasinya sama proses audit sama laporan keuangannya. Kemudian ada tahapan melakukan prosedur analitis, yaitu tahap pertama tahap perencanaan, tahap pengujian, sama tahap penyelesaian. Pada tahap perencanaan ini, prosedur analitis ini tuh sebagai alat perencanaan. Nah, fokusnya itu ada 2. Yang pertama, meningkatkan pemahaman auditor pada bisnis klien. Nah, kenapa kok pemahaman auditor tentang bisnis klien itu perlu ditingkatkan? Karena di sini tuh dengan adanya pemahaman auditor tentang bisnis klien itu bisa mengembangkan harapan terhadap laporan keuangan yang akan diaudit nanti. Terus misalkan si auditor itu udah mengembangkan harapannya, oh ini kayaknya laporan keuangannya gini. Nah, tapi pada kenyataannya pas laporan keuangannya diterima itu kok nggak sesuai dengan harapan yang dikembangkan auditor, maka itu nanti akan muncul pertanyaan oleh auditor tentang keakuratan dari laporan keuangan yang dibuat oleh klien tersebut. Terus fokus yang kedua itu ada mengidentifikasi area yang mungkin terdapat risiko. Nah, serangkaian prosedur analitis ini dapat digunakan untuk menarik perhatian auditor pada akun laporan keuangan yang sering terjadi kesalahan. Nah, disinilah
fokus auditor mengidentifikasi area yang berisiko. Kemudian auditor bisa langsung melakukan audit pada akun tersebut. Terus pada tahap yang kedua itu tahap pengujian. Nah, di tahap pengujian ini tuh prosedur analitis itu berperan sebagai uji substantif. Nah, di sini memungkinkan auditor mendapatkan bukti nyata tentang asersi yang berhubungan dengan saldo akun atau jenis transaksi. Kemudian berguna untuk menduga kondisi keuangan klien dan mengurangi luasnya pengujian-pengujian. Terus yang ketiga itu tahap penyelesaian. Di sini prosedur analitisnya itu berperan sebagai review hasil akhir atas kemungkinan adanya salah saji material dan kemungkinan masalah-masalah atau salah saji dalam laporan keuangan. Lanjut. Yes. Izin melanjutkan. Jadi prosedur analisis sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh insi sebelumnya, itu dilakukan untuk memahami entitas dan menilai risiko bisnis klien atau assessment business risk. Prosedur analitis dilakukan pada saat yang pertama. Maaf Ibu, apakah terdengar? Ya, terdengar. Oh ya, baik. Prosedur analitis dilakukan pada saat pertama perencanaan atau planning phase, yang kedua saat pelaksanaan testing and evidence phase, dan yang ketiga itu tahap penyelesaian atau finishing phase. Lanjut, Sis. Jenis prosedur analitis menurut buku Arens edisi 16 sendiri itu ada 4, di mana auditor akan membandingkan data klien dengan yang pertama, data industri atau rasio industri dan pesaing. Yang kedua akan membandingkan data klien dengan data periode sebelumnya yang serupa. Yang ketiga membandingkan data klien dengan ekspektasi klien, dan yang keempat membandingkan data klien dengan ekspektasi auditor. Lanjut. Oke, kita ke yang pertama dulu, yaitu membandingkan data klien dengan data industri. Nah, ini manfaatnya apa? Jadi manfaatnya dengan kita membandingkan data klien dengan data industri ini untuk membantu memahami bisnis klien dan indikasi apakah ada kemungkinan financial misstatement atau salah saji laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Di sini contohnya itu ada tersaji data inventory turnover dan gross margin percent dari perusahaan dan industri 2 tahun berturut-turut. Ini kalau kita lihat data kliennya aja, kan bisa kita lihat kalau dari tahun 2012, dari tahun sebelumnya itu, baik inventory turnover maupun gross margin persennya mengalami penurunan. Nah, ini perlu kita lihat juga nih secara eksternalnya, apakah penurunan ini memang ada pengaruh dari industrinya, apakah secara keseluruhan industri ini emang menurun, maka dari itu perusahaan inventory turnover dan gross margin yang menurun apa tidak, maka dari itu perlu kita bandingkan. Kalau kita bandingkan di sini, tahun 2012 itu data klien dan industri, data klien itu berada di atas rata-rata industri, artinya menjadi lebih baik kan ya, inventory turnover-nya artinya perputaran persediaan atau perusahaan menjual barang dan merestock barangnya kembali itu lebih cepat daripada rata-rata industri. Tapi ternyata di tahun 2013 itu lumayan jauh dari industri. Kemudian kita lihat juga perbandingan gross margin persennya. Ternyata tahun 2012 ini di atas rata-rata industri, namun di tahun 2013 ini berada di bawah rata-rata industri. Nah, ini dari perbandingan ini kita bisa mengetahui informasi yang berguna tentang kinerja klien dan kebijakan klien itu sendiri. Nah, bisa kita tarik kesimpulan dari data yang tadi, bisa saja perusahaan itu kehilangan pangsa pasarnya, atau bisa juga terkait dengan kebijakan penetapan harga. Misalnya ada kompetitor yang menjual harga di bawah harga klien, maka dari itu inventory turnover perusahaan menurun, atau bisa juga ada salah saji atau salah catat yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, dalam membandingkan ini terkadang dalam lini bisnis yang sama terdapat standar akuntansi atau standar-standar yang berbeda. Misalnya nih, beberapa perusahaan menggunakan standar akuntansi pencatatan atau penilaian persediaan menggunakan FIFO, tapi perusahaan menggunakan LIFO. Kemudian bisa saja beberapa perusahaan lain menggunakan
standar akuntansi mengenai penyusutan itu menggunakan straight line method, tapi perusahaan yang kita audit itu menggunakan double declining. Nah, ini kalau kita bandingkan kan menjadi tidak sesuai ya, satu menggunakan standar akuntansi yang berbeda dengan yang lainnya. Maka dari itu, untuk mengatasi adanya keterbatasan ini, kita perlu membandingkan atau auditor perlu membandingkan data klien dengan perusahaan yang menjadi benchmark atau tolak ukur dalam industri. Kemudian yang kedua, membandingkan atau komparasi data klien dengan data periode sebelumnya yang serupa. Nah, ini 3 contoh umumnya itu dapat dilakukan dengan yang pertama, membandingkan saldo tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, rincian total saldo dengan rincian yang serupa, dan menghitung rasio dan hubungan persentase. Pertama, membandingkan saldo tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dan rincian total saldo dengan rincian yang serupa ini pada dasarnya itu membandingkan saldo tahun berjalan atau rincian total saldo yang ada pada neraca dengan tahun sebelumnya. Apakah apabila ada nanti perubahan yang signifikan, perlu kita lihat lagi tuh apakah memang ada dari faktor eksternal atau memang ada perusahaan salah saji dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, menghitung rasio dan hubungan persentase. Ya, contoh yang umum yang ketiga itu menghitung rasio dan hubungan persentase untuk dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan financial ratio atau rasio keuangan yang banyak banget jenisnya untuk mengetahui sebenarnya hubungan antar akun itu apa gitu. Misalnya ada perbedaan di akun ini, ngaruhnya ke akun ini itu apa. Kemudian juga contoh lainnya biasanya auditor itu menyusun laporan keuangan common size atau common size financial statement yang merupakan menampilkan semua pos sebagai persentase dari misalnya penjualan. Jadi kalau misalnya kita buat common size financial statement nih, terus tahun ini penjualan itu ternyata naik secara signifikan. Perlu kita lihat juga akun-akun seperti COGS atau harga pokok penjualan, apakah naik, terus gaji divisi penjualan apakah naik, apakah sales commission-nya naik sejalan atau konsisten dengan kenaikan sales tersebut. Kemudian yang ketiga, ada komparasi atau membandingkan dengan ekspektasi klien. Jadi biasanya perusahaan itu menyusun suatu anggaran gitu tiap tahun mengenai operasi bisnisnya. Nah, auditor perlu menyelidiki apakah ada perbedaan signifikan antara hasil yang dianggarkan atau budgetingnya dengan realisasinya. Pertama, auditor harus mengevaluasi apakah anggaran itu merupakan rencana yang realistis. Jadi kan budgeting ini disusun di awal tahun ya. Kemudian misalnya tahun lalu salesnya itu anggaplah perusahaan tahun lalu itu misalnya 1M, terus perusahaan menganggarkan kalau penjualan nih kayaknya bisa deh 7M tanpa memperhatikan faktor-faktor lainnya, jadi nggak realistis gitu intinya. Nah, untuk meminimalisir atau untuk mengatasi hal ini, auditor perlu melakukan pembahasan atau diskusi dengan mengenai prosedur penyusunan budget dengan klien personel. Kemudian yang kedua, setelah ada anggaran, perlu kita lihat juga nih realisasinya tuh apakah memang benar sesuai dengan data sebenarnya atau perusahaan merekayasa supaya realisasinya ini sesuai budget yang dibuat. Jadi kalau misalnya perusahaan merekayasa realisasi dengan budgetnya, maka kan auditor tidak bisa menemukan perubahan yang signifikan. Maka dari itu, untuk mengatasi adanya hal ini, auditor perlu melakukan penilaian risiko pengendalian atau control risk assessment dan menguji substantif atau menguji terinci atas data-data aktual yang tersaji dalam laporan keuangan. Kemudian yang keempat, komparasi dengan ekspektasi auditor. Jadi auditor itu melakukan forecasting terlebih dahulu, di mana auditor ini mengestimasi sendiri tentang saldo akun apa yang seharusnya, atau membuat proyeksi berdasarkan tren historis penjualan perusahaan, misalnya beberapa tahun ke belakang seperti apa, kemudian baru dibandingkan dengan saldo aktual perusahaan. Lanjut, Cis. Ini adalah salah satu contoh analytical procedures di buku Arens. Jenis prosedur analitis yang dilakukan adalah komparasi rasio industri dan pesaing atau membandingkan data klien dengan rasio industri. Di sini tersaji ada data Hillsberg Company selama 2 tahun,
tahun 2015 dan 2016 dan dibandingkan dengan rata-rata industri. Dan di sini rasio-rasio yang digunakan yang seperti yang sudah saya bilang tadi, itu yang digunakan adalah rasio keuangan atau financial ratio yang terdiri dari 4. Secara umum, secara garis besar ada 4. Short term debt paying ability atau kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek, yang di breakdown lagi menjadi cash ratio, quick ratio, dan current ratio. Kemudian ada liquidity activity ratio atau aktivitas likuiditas rasio yang menggambarkan bagaimana kemampuan perusahaan mengubah aktiva tetap atau aktiva tidak lancar menjadi kas. Kemudian ada kemampuan ability to meet long-term obligation atau kemampuan perusahaan membayar utang jangka panjang yang di breakdown menjadi debt to equity dan times interest earned ratio. Kemudian yang terakhir ada profitability ratios yang terdiri dari 4 rasio, gross profit percent, profit margin, return on asset, dan return on common equity. Gitu. Jadi nanti ketika sudah dibandingkan, maka kita bisa melihat tuh perubahan-perubahan signifikan antara perusahaan dan industri itu sebenarnya seperti apa. Terus kemudian wajar nggak sih perubahan itu? Terus maka dari itu perlu kita lihat lagi apakah memang ada faktor internal yang berpengaruh atau faktor eksternal yang berpengaruh. Kemudian apakah memang perusahaan sendiri yang melakukan salah saji. Seperti itu. Oke. Sudah? Ya. Sekian presentasi dari kami, Ibu dan teman-teman. Oke. Oke, terima kasih untuk grup A yang sudah mempresentasikan teori ini. Ada masukan saya sedikit atau kalau nggak salah tadi Aziz bilang di apa tadi ya, siklus penjualan itu nanti perlu ada persetujuan dari Dewan Komisaris gitu tadi ya, Aziz. Nah, kayaknya itu nggak untuk Dewan Komisaris tidak terlibat sampai ke transaksi seperti itu. Jadi kalau misalnya ada permintaan apa tadi pembelian ya, sales ya. Nah itu ya cukup oleh manajernya atau ada otorisasi dari yang diberi kewenangan oleh itu gitu. Jadi nggak sampai ke Dewan Komisaris. Dewan Komisaris itu lebih kepada hal-hal yang umum ya. Misalnya nanti laporan keuangan secara keseluruhan atau sistem pengendalian intern, nah seperti itu, atau penunjukan direksi gitu. Tapi kalau untuk day to day activity seperti itu tidak terlibat. Ya, oke, itu masukan saya itu aja tadi. Lanjut sekarang untuk grup B, silakan mengajukan pertanyaan grup B. Saya izin bertanya, Bu. Siapa ini? Alia. Alia, 3. Iya, Ibu. Oke. Selamat sore Bunda dan teman-teman. Saya izin bertanya Sore. ke kelompok A. Jadi tadi di awal-awal kan ada yang ini, mengapa penting memahami bisnis dan industri klien. Itu kan ada 3, resesi ekonomi, teknologi informasi, dan kompleksitas. Nah, di bagian kompleksitas itu, pernyataan awalnya kan pengaruh modal SDM, serta aset tak berwujud. Maksud pengaruh modal SDM ini apa ya dalam kenapa kita penting memahami bisnis dan industri klien? Terima kasih. Oke, silakan kelompok A, siapa yang menjawab? Izin menjawab, Bu. Ya. Untuk modal SDM sendiri ini maksudnya itu perusahaan memiliki pegawai yang kompeten dan memiliki teamwork yang baik dalam menunjang operasional, khususnya yang terkait dengan laporan keuangan perusahaan. Oke, siapa ini yang menjawab? Izin Bu, Nadia. Nadia, absen berapa? Oh, 22. Oke, gimana? Siapa tadi yang bertanya? Alia? Iya, Bu. Apakah sudah? Sudah menjawab, Bu. Oke, jadi mungkin salah satu contoh lain misalnya gini, perlu memahami kompleksitas SDM misalnya begini juga. Kalau misalnya mengaudit PJKA misalnya gitu ya.
itu kan SDM-nya pasti lebih banyak yang di lapangan gitu ya, yang kompetensinya itu lebih kepada keahlian di lapangan gitu ya. Sementara misalnya mengaudit suatu lembaga penelitian gitu. Nah, mungkin kan mereka kapasitasnya lebih kepada S2, S3 gitu ya, yang mungkin nanti kalau dari struktur penggajiannya akan terlihat skalanya lebih tinggi gitu ya. Jadi mungkin jumlahnya akan besar untuk setiap orangnya. Sementara kalau misalnya mengaudit kereta api mungkin lebih banyak yang masinis, kemudian yang petugas kebersihan gitu ya. Nah, itu akan terlihat nanti dari struktur penggajiannya, berarti akan lebih spesifik gitu ya. Nah, itu mungkin contoh lain gitu. Lanjut pertanyaan lain? Saya Bu izin bertanya. Siapa? Kalau ada yang bertanya atau menjawab, tolong dijawab nomornya dulu. Anastasia absen 4 Bu. Oh ya, 4. Jadi saya mewakili kelompok B, ingin bertanya kepada kelompok A, berdasarkan presentasi teman-teman kelompok A tadi, kan itu dijelaskan ya, tahapan prosedur analitis itu ada 3, yaitu tahap perencanaan, pengujian, dan penyelesaian. Nah, apakah saat melakukan penugasan, auditor itu harus melaksanakan ketiganya, dan bagaimana jika salah satu tahap tidak dilaksanakan? Terima kasih. Ya, silakan. Izin jawab. Jadi tahapan prosedur analitis ada 3. Yang pertama itu ketiganya harus nggak dilaksanakan. Itu kayaknya nggak harus ya. Cuman kalau dalam buku Arens itu kan dibilang kalau dalam tahap perencanaan itu wajib dilaksanakan. Karena apabila tidak dilakukan akan berdampak pada prosedur selanjutnya. Terus kalau salah satu tidak dilaksanakan, ya tadi bisa berdampak ke prosedur selanjutnya. Cuman mungkin juga kalau menurut pendapat saya itu kayak kita kehilangan data yang relevan, informasi yang seharusnya bisa jadi pertimbangan auditor itu sendiri. Itu dari saya, Bu. Oke. Mungkin ada yang nambahin. Jadi kalau siapa tadi? Ada yang izin mau nambahin? Iya, saya Bu Mutia izin menambahkan. Oh ya. Jadi seperti yang dibilang sama Ningsi tadi, sesuai buku Arens itu perencanaan atau tahap awal itu wajib karena prosedur analitis ini kan salah satu dari beberapa jenis pengumpulan bukti audit gitu Bu ya. Nah, dengan kita melakukan prosedur analitis ini di awal, jadi itu kita bisa mengetahui apakah auditor ini perlu mengumpulkan bukti auditnya, apakah sudah cukup, apakah kurang bukti audit, dan perlu dikumpulkan lagi bukti audit yang lain dan sebagainya. Kemudian juga di tahapan pelaksanaan, auditor itu menurut saya sebagai perwakilan, ya Bu, bukan wajib sih Bu, sebenarnya secara umum tuh auditor perlu melaksanakan analytical procedure dengan membandingkan, misalnya nih Bu, dengan membandingkan rasio tahun ini dan tahun lalu serta rata-rata industri sebagaimana yang sudah saya jabarkan tadi. Nah, dari data tersebut itu dihubungkan Bu, gimana kondisi bisnis perusahaan, dan hal ini bisa menjadi pertimbangan bagi auditor untuk menentukan salah saji jika ada kenaikan atau penurunan antar akun yang tidak relevan dengan kondisi perusahaan. Misalnya Bu ya, dari sisi eksternal, kan ini mau bulan Ramadan Bu ya, anggap aja misalnya penjualan sirup itu meningkat. Terus kita lihat nih, rata-rata perusahaan lain ternyata di lini bisnis yang sama income-nya itu naik, tapi kok perusahaan yang kita audit ini menurun. Nah, ini kan perlu kita jadikan perhatian gitu Bu ya, supaya apakah memang perusahaan ini ada salah saji ataukah memang dia salah klasifikasi atau lain sebagainya. Kemudian untuk di tahap penyelesaian itu wajib atau tidak, sebagaimana udah dijelaskan sama Insi tadi, sebaiknya dilakukan karena ini kan merupakan review hasil akhir
Itu Bu. Jadi kalau dilihat dari tujuannya itu untuk memastikan kembali supaya hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan itu emang sudah tepat. Kurang lebih mungkin seperti itu, Bu. Ya, oke. Tadi saya mau menambahkan memang bahwa dari 3 itu yang wajib adalah yang di perencanaan. Jadi sebenarnya bukan pelaksanaan prosedur audit itu bisa di tahap perencanaan, bisa di pengujian, bisa di pelaksanaan gitu ya. Bisa di penyelesaian. Yang wajib memang di perencanaan karena menentukan arah dari pemeriksaan. Jadi begitu dilakukan analisis rasio, kalau ada angka-angka yang nyeleneh katakanlah, nah itulah arah pemeriksaan ke sana karena ada kemungkinan salah saji di situ. Dan kalau untuk yang penyelesaian audit juga itu wajib karena untuk menguji atau memantapkan kembali. Oke, kalau masih ada pertanyaan nanti ditulis ya, karena ini keterbatasan waktu yang untuk batch A. Ya, jadi terima kasih untuk batch pertama A dan B. Kemudian kita lanjut ya ke batch kedua, yaitu C dan D untuk presentasikan mengenai permanent file dan struktur organisasi. Ya, untuk A dan B terima kasih dan kalau masih ada pertanyaan silakan lewat WhatsApp, tanya jawabnya disambung di situ karena keterbatasan waktu. Sekarang silakan C. Izin share screen, Bu. Iya, silakan. Ya, langsung Gus, sudah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok C akan menjelaskan tentang permanent file dan organization structure. Nah, di sini terdapat ada hanya 2 bagian saja, yaitu permanent file dan organization chart. Permanent file terdiri dari history, organization structure, dan internal control. Dan selanjutnya, history dan background akan dijelaskan oleh Raras. Silakan Raras. Baiklah, saya Almira Raras itu siapa ya? Saya Almira Ramasantosa, absen 2. Oh, panggilannya Raras. Iya. Oke, 2 Almira. Oke. Ya. Yang pertama ada sejarah dan latar belakang dari Apple Blossom Company. Jadi perusahaan ini itu didirikan oleh James Martin dan Larry Lancaster dalam bentuk partnership yang didirikan sebagai distributor grosir parfum beraroma pada tanggal 23 April 1984 di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Dan sekarang perusahaan tersebut sudah memperluas lini penjualannya sampai krim, lotion, minyak, kolon, parfum semprot yang beraroma bule. Apple Blossom ini dia tidak memproduksi sendiri, tapi dia membeli produknya dari pabrik lain, lalu dikemas ulang, lalu didistribusikan ke pengecer yang ada di Chicago sana. Sejak berdiri tahun 1984, Apple Blossom ini baru berbadan hukum pada tahun 1991. Next, please. Dan ini adalah sebentar, saya ngasih masukannya langsung aja ya. Iya, Bu. Tadi kalau berbadan hukum tahun berapa tadi? Sebetulnya sejak awal kan sudah bentuk berbadan hukum ya, dalam arti ada izin beroperasi. Yang tahun 91 ini mungkin yang bentuknya maksudnya PT gitu ya. Iya, Bu, tadinya kan partnership. Iya. Jadi kalau masalah berbadan hukum ya sudah waktu sejak awal kan harus ada izin. Baik. Ada sejak panggilan. Iya. Oke. Dan selanjutnya, ini ada daftar pemegang sahamnya. Yang pertama ada James Martin sama Larry Lancaster tadi sebagai pendirinya. James Martin 4.000 saham, Larry Lancaster ada 7.000 saham, kemudian Husul
pada penerbitan selanjutnya pada tahun 1995 ada Arthur Browman, Melissa Winchester sama minoritas itu ada 10 orang, masing-masing 1.000 saham dan 1.250 saham. Pada tahun 1989 ketika Apple Blossom itu masih berbentuk partnership, Martin dan Lancaster ini akan meminjam uang dari bank, tapi bank tersebut mensyaratkan adanya audit laporan keuangan. Maka dari itu mereka berdua menunjuk KAP Anderson, Olds, dan Watershed untuk melakukan audit tersebut. Dan sejak dilakukan audit terhadap perusahaan mereka oleh KAP Anderson, Olds, dan Watershed, Apple Blossom sudah diberi opini WTP sejak awal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sylvie. Sylvie 29. Izin Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya itu ada organizational structure dari Apple Blossom. Sebelumnya di sini ada 6 fasilitas pabrik. Yang pertama yaitu receiving dock atau dermaga penerimaan. Di sini di mana barang diterima langsung dari pabrik pemasok. Yang kedua ada warehouse, gudang. Semua persediaan yang disimpan setelah diterima dari pabrik sampai pesanan pelanggan diterima akan disimpan di gudang. Selanjutnya ada repacking area. Di sini tempat di mana barang akan dikemas sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh pelanggan. Selanjutnya itu ada shipping dock. Semua material yang meninggalkan pabrik melintasi dermaga ini dan disiapkan laporan pengiriman. Selanjutnya ada garasi. Di sini tempat pemeliharaan armada mobil untuk salesperson. Dan yang terakhir ada kantor. Kantor Apple Blossom itu semuanya terpusat. Untuk organizational structure-nya, untuk mempersingkat waktu, akan dijelaskan pada bagian organizational chart-nya. Selanjutnya. Nah, ini adalah internal control dari Apple Blossom. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pengendalian internal terdiri dari 5 komponen. Faktor yang utama yaitu control environment, risk assessment, control activities, information system, monitoring control performance. Selanjutnya. Nah, dalam internal control ini tadi, ini adalah penjelasan subbabnya. Untuk control environment, itu pertama ada integritas dan nilai etis perusahaan. Di dalam perusahaan ini, standar integritas dan nilai etika yang tinggi itu sangat dijunjung di perusahaan. Yang kedua yaitu komitmen terhadap kompetensi. Manajemen Apple Blossom menyadari perlunya menempatkan orang yang kompeten. Dan yang ketiga, partisipasi dewan direksi dan komite audit. Sayangnya karena struktur perusahaan yang dinilai kecil, sehingga manajemen tidak percaya bahwa komite audit diperlukan. Keempat, filosofi manajemen dan gaya operasi. Manajemen percaya bahwa pengendalian itu penting. Kepala departemen secara berkala bertemu dengan karyawan untuk membahas kebijakan dan prosedur keuangan dan manajerial. Selanjutnya struktur organisasi. Nah, manajemen Apple Blossom belum menyusun ukuran organisasi formal untuk perusahaan tersendiri. Penugasan wewenang dan tanggung jawab, deskripsi pekerjaan disimpan oleh manajer personalia dalam manual kebijakan personalia. Jadi setiap karyawan mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing. Yang terakhir, kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Tidak ada kebijakan pelatihan atau promosi formal dalam perusahaan ini. Selanjutnya. Nah, untuk risk assessment, sangat disayangkan tidak ada kebijakan formal untuk menilai risiko yang dapat berdampak pada penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku umum. Padahal risk assessment ini sangat krusial bagi perusahaan gitu kan.
Nah, untuk information system and control activity-nya, semua aplikasi akuntansi di perusahaan ini terintegrasi dan pengguna hanya memiliki akses ke aplikasi tertentu yang dikontrol dengan ID pengguna dan kata sandi. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Almira. Ya Bu, saya lagi. Oke. Selanjutnya ada siklus pelaporan keuangan, dalam hal ini adalah sistem di buku besarnya. Yang pertama ada Donald McKenna, dia itu seorang bookkeeper, maka dia akan melakukan penjurnalan. Donald menjurnal transaksi yang bersifat tidak berulang secara langsung pada saat terjadinya transaksi tersebut. Pembaruan tersebut dilakukan secara online sehingga dapat memperbarui master file buku besar secara otomatis, secara real time gitu. Kemudian transaksi seperti utang usaha, kas masuk, penjualan dicatat pada beragam aplikasi oleh personil akuntansi menggunakan software LAN yang akan menghasilkan catatan harian serta laporan terperinci dari transaksi yang diproses oleh masing-masing aplikasi tersebut. Selain dapat memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, catatan dan laporan transaksi harian yang tadi juga bisa digunakan sebagai audit trail dari transaksi yang telah diproses. Next. Nah, ini ada pembagian tugas, misal seperti Simon Swift, yaitu petugas untuk memproses transaksi piutang usaha. Kemudian ada Pam Lewis, dia seorang kasir yang mengelola kas masuk dan juga dia memiliki akses ke modul aplikasi piutang usaha. Selanjutnya ada daftar utang usaha, buku besar pembantu utang usaha, dan aset tetap dikelola oleh Dave Dole. Ada Cheryl Palmer yang mengelola kas keluar. Selanjutnya ada penggajian dan penjualan yang dikelola oleh Donald McKenna juga. Dan terakhir ada Anita Columbo, petugas gudang persediaan yang mengelola catatan persediaan. Oke, setiap hari, Don mencetak daftar transaksi harian yang berisi daftar rincian transaksi dari setiap aplikasi akuntansi. Software ini juga bisa menghasilkan file transaksi entry journal yang berisi entry journal secara rinci serta cetakannya. Dari aplikasi, entry pesanan penjualan atau piutang usaha, penerimaan kas, utang usaha, pengeluaran kas, dan penggajian. Dengan menggunakan file transaksi entry journal dari setiap aplikasi tersebut, Don memperbarui master file buku besar. Don perlu menerima persetujuan untuk melakukan entry journal dari controller dengan menginisial cetakan entry journal. Setelah menerima persetujuan tersebut, Don baru bisa memproses semua file transaksi entry journal serta entry-entry yang lain. Software akuntansi memposting entry journal di file tersebut ke master file buku besar, dengan demikian dapat memperbarui buku besar. Pada akhir bulan, Don menggunakan modul buku besar LAN untuk mempersiapkan raca percobaan dan laporan keuangan. Dia kemudian memberi dokumen tersebut ke Parker Shelton yang mengulas laporan dan akan menyerahkan kepada presiden dan anggota tim manajemen yang lainnya. selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Untuk selanjutnya, bagian dari kontrol activities dan informasi sistem itu adalah credit sales system atau sistem penjualan. Pesanan pertama itu, pesanan pelanggan diterima oleh staf penjualan, kemudian akan dicatat dan dimasukkan ke modul sales order entry melalui komputer. Kemudian program tersebut itu akan menghasilkan laporan transaksi atas faktur penjualan secara otomatis. Data di laporan diakses
manajer penjualan, Ellen Jacobs, yang selanjutnya mencetak dan menyetujui pesanan tersebut. Kemudian, software komputer menandai pelanggan yang punya kredit melebihi batas untuk menghindari pemrosesan faktur. Manajer kredit, Brenda Robertson, boleh membatalkan program komputer bila keadaannya memungkinkan. Staf penjualan memasukkan berbagai koreksi yang diperlukan dan menghasilkan faktur dari master file pelanggan. Salah satu salinan dari faktur penjualan yang sudah dicetak tadi, dan itu dana yang aslinya akan dikirim ke Don McKenna atau bookkeeper atau pemegang buku. Ketika barangnya sudah dikirim, Donna akan mengirimkan faktur ke pelanggan. Cetakan faktur yang kedua dan salinannya akan dikirim ke bagian penyimpanan persediaan, Anita Colombo. Bagian persediaan, yaitu Anita, akan meninjau kesalahan dalam faktur. Seperti misalkan, jika ada barang yang habis atau tapi tidak sesuai dengan pencatatan, itu akan diperbaiki oleh Anita. Anita akan mengakses catatan master file persediaan dan membuat koreksinya. Setelahnya, barang dan faktur akan dikirimkan ke area penguasaan. Setelah kuantitas barang ditandai di bagian pengemasan, pegawai penguasaan itu nantinya akan melanjutkan barang tersebut ke bagian pengiriman. Setelah di shipping atau dikirim, pegawai pengiriman akan memasukkan datanya ke modul sales order entry untuk menghasilkan laporan pengiriman dan memperbarui data di master file pelanggan. Mengindikasikan bahwa usahanya itu sudah dalam pengiriman atau sudah dikirim. Modul sales entry memproses laporan barang yang telah dikirim, kemudian Donald McKenna akan mengakses laporan ini dan mengirim faktur yang asli ke pelanggannya. Donald menggunakan journal entry transaction file yang dihasilkan oleh modul sales order entry untuk memperbarui master file jurnal umum. Sales order entry akan memperbarui akun di master file pelanggan secara otomatis. Data ini selanjutnya akan digunakan oleh aplikasi piutang dagang. Donald mempersiapkan laporan tagihan yang menjadi sales register. Laporan ini digunakan di pegawai piutang Simon Swift. Aplikasi piutang membuat Simon bisa menghasilkan laporan saldo yang menyajikan rekonsiliasi akun piutang. Simon mempersiapkan cetakan buku besar, pembantu dan laporan saldo setelah seluruh penjualan dan penerimaan kas sudah diproses. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elmadina. Selanjutnya ada penerimaan kas. Yang pertama, penerimaan kas dari piutang itu akan diterima di ruang surat dan akan dibuka oleh petugas surat, yaitu Gerald Red. Nah, dia akan menyiapkan atau membuat prelist cash sebanyak 3 salinan. Kwitansi dari pelanggan, cek, dan 3 salinan tersebut diberikan ke Simon Swift atau petugas piutang. Selanjutnya, dari 3 salinan tersebut, 1 dikirim ke controller bersamaan dengan printout laporan piutang dagang. Salinan kedua dikirim ke kasir, Pam Lewis, bersamaan dengan cek dan kwitansi. Dan salinan ketiga itu akan disimpan oleh Simon. Yang keempat, petugas piutang akan menginput lalu perangkat lunak plan itu akan memperbarui catatan file induk pelanggan dan akan membuat laporan piutang dagang. Yang kelima, kasir akan mengakses laporan posting piutang dagang untuk memastikan bahwa cek telah diinput dengan benar. Selanjutnya, kasir menggunakan menu pada modul penerimaan kas untuk membuat tiket deposit sebanyak 3 salinan dan juga membuat jurnal penerimaan kas. Lanjut. Yang ketujuh itu, kasir akan mengirimkan salinan prelist dan deposit, yaitu berupa cek dan 2 salinan tiket deposit ke bendahara. 1 salinan depositnya itu akan dikirim ke controller, yaitu Parker Silton, bersamaan dengan jurnal penerimaan kasnya tadi. Lalu kasir akan mengembalikan kwitansi ke Simon Swift. Yang ke-10, setiap harinya, controller ikan salinan prelist dengan tiket deposit dan posting piutang dari petugas piutang. Controller itu juga akan memastikan bahwa salinan setoran
akan meneruskan salinan setorannya itu ke bendahara. Selanjutnya, salinan tiket deposit yang sudah divalidasi dikembalikan oleh bank, dan bendahara menggunakan salinan tersebut untuk membuat rekonsiliasi bank. Terakhir, DON itu akan menggunakan file jurnal transaksi untuk memperbarui file induk buku besar. Selanjutnya itu ada sistem pembelian persediaan. Pertama, setelah pengiriman diproses berdasarkan catatan file induk persediaan, perangkat lunak EOV itu dalam modul pembelian persediaan secara rutin akan menghasilkan laporan pencatatan persediaan catatan persediaan berupa daftar item harian yang memerlukan pemesanan ulang. Terus agen pembelian menggunakan laporan itu untuk memilih item yang akan dipesan ulang. Selanjutnya, agen pembelian akan menggunakan modul persediaan untuk memilih item mana saja yang akan dipesan. Program akan memperbarui file induk vendor yang akan menunjukkan item yang dipesan dari setiap vendor yang dipilih. Selanjutnya, software akan mencetak pesanan, pembelian, dan 3 salinan software itu akan mencetak pesanan pembelian itu dalam 3 salinan, dan setiap salinannya itu akan ditandatangani oleh pengawas produksi. Selanjutnya, salinan pertama itu akan dikirim ke vendor, salinan kedua itu disimpan di file pesanan dan menunggu faktur vendor, dan salinan ketiga itu digunakan sebagai laporan penerimaan. Lanjut. Apakah masih lama yang penjelasan mengenai ini? Proses-proses ini? Masih berapa ini lagi? Karena ini bukannya sebetulnya digambarkan dalam bentuk flowchart. Yang proses-proses ini. Ini sebenarnya penjelasan flowchart, bukan? Oke, kalau nggak lanjutkan aja. Masih berapa slide? Masih 10-an deh Bu kayaknya. Oh, kalau gitu nggak usah semua deh. Kan sebetulnya yang batch 2 ini kan menjelaskan permanence file sama membuat struktur. Kalau yang grup berikutnya baru flowchart. Nah, ini kan sebetulnya dituangkannya dalam flowchart, bukan narasi-narasi ini. Adakah flowchart-nya di sini? Oh, struktur apa bikin flowchart nggak di grup ini? Kalau buat flowchart itu buat itu Bu, kalau masalah buat di batch C gitu Bu, di financial. Iya, di batch C. Iya lah, kalau ini masuk di mana? Kan kalau struktur organisasi itu kan terkait strukturnya, dimulai dari direktur utama, gambarnya, kemudian di bawahnya ada apa gitu. Dibuat tidak di sini? Oh, kalau di sini ada sih Bu yang organization chart-nya Bu. Nah itu, kan organization chart-nya. Nah, langsung aja ke sini coba. Organization chart-nya seperti apa? Oh, baik Bu. Ya, sampai organization chart ini aja dijelaskan strukturnya seperti apa. Di sini terdapat ada organization chart. Yang pertama itu dia yang paling atas itu presiden yang dibantu oleh dengan sekretaris bernama McCorder berserta dengan petugas surat juga. Terus habis itu di bawah presiden terdapat 4 departemen atau penanggung jawab yang terdiri dari sales manager, production, controller, sama bendahara. Di sales manager itu sendiri terdapat manajer kredit, sama di bawahnya petugas piutang. Terus di production dibagi lagi menjadi 2, yaitu agen pembelian dan production foreman. Terus di bawahnya production foreman terdiri dari manajer penerimaan dek, manajer replacing, manajer pengiriman, sama manajer persediaan. Terus pada controller terdapat bookkeeper atau akuntan sama petugas utang.
Terus di bendahara di bawahnya terdapat kasir. Next. Nah, peningkatan dari internal controlnya itu sendiri yaitu yang pertama, kasir memiliki akses dalam modul piutang. Nah, hal tersebut yang harus disarankan dilakukan pemisahan fungsi yang ada dalam proses piutang agar terjadinya check and balance. Nah, dalam berarti kasir itu harus istilahnya memiliki bekerja sama juga dengan petugas piutang. Terus selanjutnya tidak adanya departemen PSDM atau seperti SDM yang mengurusi tentang penggajian karyawan sehingga sekretaris yang berhak mengambil alih tentang penerimaan karyawan itu sendiri. Jadi kayak bisa dibilang sekretaris itu sendiri memiliki kendali kontrol atas karyawan yang dimilikinya. Nah, di sini harus adanya yang harus disarankan, harus adanya fungsi dari Departemen SDM agar bisa mengontrol setiap tindakan yang berkaitan dengan kepegawaian. Terus yang ketiga yaitu tidak adanya inspektorat atau auditor internal. Dan yang harus disarankan juga yaitu harus memperkerjakan auditor internal yang diharapkan bisa membantu dalam pengendalian perusahaan apakah SPI perusahaan tersebut baik atau buruk. Terus dan meningkatkan pengendalian mutu dalam perusahaan itu sendiri. Terus yang keempat, agen pembelian mempunyai akses kepada modul penggajian. Nah, di sini harusnya yang mempunyai akses tersebut ialah Departemen SDM. Ya, kita tahu sendiri Departemen SDM itu tidak ada di struktur perusahaan itu sendiri dengan persetujuan controller dan bendahara. Next. Terus selanjutnya. Oh iya, coba yang slide sebelumnya tadi. Baik, Bu. Oke. Ini dengan siapa ya? I Gusti, Bu. Oh, I Gusti. Jadi ini kan yang ada kata sekretaris ya. Nah, sekretaris di sini sebetulnya bukan maksudnya satu orang sekretaris direktur gitu bukan, tapi sebetulnya corporate secretary maksudnya. Kalau corporate secretary itu kalau saya tidak salah baca di situ, ini maksudnya corporate secretary kan, bukan sekretaris dalam arti satu orang sekretarisnya presiden direktur. Kalau corporate secretary itu adalah sekjen sebetulnya. Ya, jadi mungkin di bawah seperti sekjen kalau di kementerian gitu. Rasanya sih seperti itu. Atau pemahaman kalian ini sekretaris, satu orang sekretaris gitu ya? Saya kok agak lupa. Ya, nanti kita lihat lagi aja ya. Maksud saya benar apa enggak seperti itu gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu tidak ada komite audit. Nah, yang harus disarankan juga pembentukan komite audit ini harus ada karena istilahnya komite audit ini membantu seperti pemegang saham biar tidak terjun langsung ke kayak kendalinya tersebut. Maksudnya seperti kayak misalnya pemegang saham kayak nggak percaya ini pekerjaan dalam perusahaan di sini udah bener atau enggak. Nah, dengan adanya komite auditnya itu sendiri, mungkin pemegang saham sendiri udah bisa kayak lebih percaya dengan menjalankan dari fungsi pengawasan tersebut. Terus yang terakhir yaitu agen pembelian menjalankan fungsi sebagai petugas gudang sehingga tidak berjalan efektif. Nah, yang harus disarankan yaitu pemisahan fungsi dari agen pembelian dan petugas gudang agar bisa berjalan dengan efektif dan efisien sehingga tidak terjadinya tugas yang tumpang tindih. Gitu saja. Oke, sudah ya presentasinya. Ya, terima kasih Almira, Elmadina, I Gusti, Rizky, dan Silvi. Sekarang kelompok D, silakan mengajukan pertanyaan. Izin bertanya, Bu. Ya, siapa ini? Nomor absen 17, Bu. 17. Mikael. Iya, Bu. Tadi kan di permanent file disebutin bahwa si bendahara itu tugasnya mengontrol kas. Terus dia juga punya tugas untuk melakukan rekonsiliasi bank. Nah, menurut kelompok kalian, pembagian tugas seperti ini tuh udah cukup ideal belum sih? Karena menurut kelompok kami, ketika bendahara melakukan rekonsiliasi bank, itu ada risiko pencurian kas oleh si bendahara. Ya, silakan. Siapa yang akan menjawab? Saya, Bu, absen 12.
Oke, Elmadina. Iya. Silakan. Kalau menurut pendapat kelompok kami sih, yang melakukan rekonsiliasi itu bendahara tidak ideal ya, Bu. Soalnya kan dia juga bertanggung jawab penuh terhadap keuangan perusahaan, dia juga megang uang. Tugasnya dia tuh juga dibantu oleh kasir, di mana kasir itu kan dia kayak dia punya akses buat uang masuk ke perusahaan itu, Bu. Jadi bisa saja nanti kalau misal pas rekonsiliasi, misal catatan perusahaan itu lebih besar daripada catatan bank. Dalam kasus ini tuh misal bank yang salah catat atau bank belum mencatat uang masuk gitu. Nah, bisa saja kelebihan uang itu tuh dimanfaatin sama dia gitu loh, Bu. Kan dia juga punya akses, dia juga bawa uangnya. Kalau menurut pendapat kami tuh yang ideal buat melakukan rekonsiliasi itu bagian akuntansi, kalau enggak controller gitu, Bu. Ya, maaf. Ya, betul. Betul. Jawaban Elmadina betul. Bagaimana, Mikael? Ya, oke Bu. Udah cukup puas. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih juga. Lanjut pertanyaan berikutnya. Izin bertanya, Bu. Izin bertanya. Siapa ini? Saya terdengar. Absen 13. Dengar. Firly 13, ya. Ya. Izin bertanya. Tadi kan di organization structure itu disebutkan bahwa warehouse itu menyimpan persediaan sejak datang dari vendor sampai pesanan pelanggan diterima. Kan di sini Apple Blossom itu menjual parfum, lotion dan lain-lain. Sehingga mungkin ada risiko di mana parfum atau lotion tersebut rusak atau usang. Nah, menurut kelompok C ada nggak sih rekomendasi atau seperti tadi sugesti yang atau enggak masukan pada Apple Blossom ini untuk mengurangi risiko tersebut? Ya, silakan dijawab. Mitigasi risiko. Izin menjawab, Bu. Yang dari pertanyaannya Firly, Bu. Kalau menurut kelompok kami sih, Bu, kalau mitigasi risiko yang ada dalam di ini, Bu, di gudang di inventory-nya ini harus dilakukan seperti ini, Bu, kayak upgrade teknologi kayak pengamanan dalam gudang itu sendiri, karena kita tahu sendiri bahwa parfum ini kan kayak seperti rentan dengan kayak dengan pemuaian tersebut nih, Bu. Nah, dengan adanya kayak peningkatan teknologi ini, Bu, jadi kayak istilahnya diharapkan kayak pemuaian yang ada di gudang itu sendiri makin berkurang. Terus dilakukan juga terus habis itu dilakukan juga dengan secara berkala perbaikan dalam sistem pendingin yang ada dalam gudang itu sendiri. Pendinginnya bukan pendingin sih, Bu, kayak istilahnya biar menjaga suhunya tetap stabil, karena kalau seandainya misalnya semakin tinggi suhunya kayak nggak stabil gitu, jadi kayak istilahnya pemuaian tuh cepat terjadinya. Terus habis itu juga dilakukan juga seperti pencegahan buat pegawainya itu sendiri, Bu, seperti kayak memasang CCTV di beberapa titik yang rawan, karena kan kita tahu sendiri kan kayak pegawai itu kayak kadang iseng-iseng juga buat ya dibawa ke rumahnya atau gimana. Menurut kami sih itu, Bu. Kalau di kelompok saya. Itu di Apple Blossom sudah dilakukan belum, Bagus? Di Apple Blossom itu ada penjelasan nggak? Kalau belum ada ya disarankan berarti nanti gitu ya. Izin, Bu, sepertinya dari yang saya baca di Apple Blossom itu belum ada kayak pengendalian untuk persediaannya itu sendiri, Bu. Oh gitu ya, berarti bisa disarankan ya, Silvi. Iya, mungkin juga bisa dikasih pre-number. Jadi kan kalau misalnya persediaan yang masuk kita tahu, apa kalau misalnya ada yang ditilep sama pegawainya siapa tahu. Jadi kita bisa lihat apa nomor apa aja gitu yang kurang dari persediaannya gitu. Iya, ya. Kalau tadi kan Firly juga tanya mengenai kalau yang usang. Nah, ini kan sebetulnya parfum ini juga ada expire date-nya ya. Nah, mungkin bisa pengelompokan berdasar expire date gitu. Sekarang kan sangat membudaya sekali ya.
kita seperti kapas gitu aja ya, kapas kosmetik itu ada expire date-nya itu. Jadi itu mungkin juga salah satu pengendalian untuk mungkin meletakkannya yang expire date berapa bulan lagi di tempat tertentu, nanti yang lebih lama lagi, lebih di dalam lagi misalnya gitu. Oke, terima kasih. Ada lagi enggak pertanyaan? Sudah? Oke, kalau sudah berarti kita bisa lanjut ke batch ketiga. Terima kasih untuk grup C dan D yang telah memaparkan dan tanya jawabnya bagus. Silakan selanjutnya kelompok E ya, E dan F, batch 3 E dan F untuk flowchart dan analytical procedure ya. Ya Bu, izin share screen ya Bu. Ya, silakan. Siapa ini? Dia presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Endang dan teman-teman. Selamat sore. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok E kelas 646 akan mempresentasikan mengenai flowchart dan analytical procedure. Jadi presentasi kali ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu perkenalan anggota kelompok, yang kedua pembahasan mengenai flowchart of financial reporting cycle, yang ketiga pembahasan mengenai analytical procedure and risk analysis, dan yang terakhir adalah sesi tanya jawab. Untuk perkenalan pertama yaitu perkenalan anggota kelompok. Kelompok kami, kelompok E, terdiri dari 5 anggota. Yang pertama yaitu Azhar Syaifullah Daulay absen 6, Dela Lutfia absen 8, Dea Makfira Limbang absen 9, Dia Pratyana Renswari absen 11, dan Sigi Cipta Wijaya absen 28. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai flowchart of financial reporting cycle yang akan dibawakan oleh Sigit. Kepada Sigit saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses pada financial reporting cycle. Yang pertama itu Donald McKenna atau bagian pembukuan membuat entry jurnal dan melakukan update pada general ledger file master file. Lalu transaksi yang dicatat dengan berbagai aplikasi oleh bagian akuntansi menggunakan LAN software. Audit dilakukan dengan membandingkan transaksi yang telah diproses dengan file induk di setiap aplikasi. Donald mencetak laporan yang berisi daftar transaksi detail dari setiap aplikasi akuntansi. Donald kemudian mengupdate master file jurnal umum menggunakan file transaksi journal entry yang juga berhubungan langsung dengan semua aplikasi akuntansi. Donald kemudian menerima persetujuan jurnal umum dari controller. Setelah disetujui, seluruh jurnal tersebut kemudian akan diproses dan master file general ledger akan terupdate. Pada akhir bulan, Donald menggunakan LAN general ledger untuk mempersiapkan neraca percobaan dan laporan keuangan. Dia kemudian memberikan dokumen tersebut kepada Parker Shelton sebagai controller yang akan meninjau ulang laporan dan menyerahkannya ke presiden dan anggota tim manajemen yang lain. Next. Ini adalah gambar flowchart diagram alir siklus pelaporan keuangan. Yang pertama, pada setiap bagian ya, terdapat file transaksi yang berada dalam satu file database. Pada setiap database tersebut akan dikumpulkan menjadi satu ke bawah. Next ke bawah. Akan dikumpulkan menjadi satu menjadi database jurnal transaksi. Kemudian Donald bagian bookkeeper atau pembukuan itu memulai pencetakan jurnal, menghasilkan daftar jurnal yang akan diserahkan ke controller yaitu Parker Shelton untuk dilakukan review.
dan menyetujui jurnal. Setelah mendapatkan persetujuan, Donald bookkeeper akan melanjutkan untuk mengupdate general ledger. Setelah terupdate, general ledger akan setelah diupdate, kemudian pada setiap bulan bookkeeper atau Donald akan membuat trial balance dan financial statement. Kemudian akan menghasilkan trial balance dan financial statement. Kemudian dokumen tersebut diserahkan ke controller Parker Shelton untuk ditinjau, kemudian akan diserahkan ke presiden atau other manager. Sudah. Sudah. Selanjutnya. Oke, lanjut. Analytical procedure. Izin melanjutkan, saya akan mencoba menjelaskan tentang analytical procedure. Siapa ini? Azhar, Bu, absen 6. 6 Azhar, oke. Ya, sebagaimana yang mungkin telah dipelajari sebelumnya, prosedur analitis ini digunakan dalam tahap perencanaan dan bertujuan untuk mengetahui sifat, jangkauan, serta waktu dari kegiatan audit. Nah, di soal ini ada 3 prosedur analitis yang akan dijelaskan. Next. Yang pertama adalah change analysis. Analisis perubahan ini adalah menghitung penambahan atau pengurangan jumlah dari laporan keuangan dengan laporan keuangan sebelumnya. Misalnya seperti pada data yang kita peroleh, akun cash di tahun 2002 dengan 2003 meningkat sebesar 332.924 atau 64,82% dari tahun 2002. Nah, begitu seterusnya cara untuk menghitung change analysis. Next. Nah, di change analysis ini kita bisa menentukan kinerja dari perusahaan. Misalnya dari data ini kita bisa melihat bahwa terjadi peningkatan aset serta liabilitas dan ekuitas. Nah, indikasi yang dapat kita simpulkan bahwa perusahaan sedang melakukan ekspansi sehingga membutuhkan pembiayaan dalam meningkatkan asetnya yang berasal dari liabilitas dan ekuitas. Contoh lain dari penggunaan analisis ini misalnya untuk melihat kinerja perusahaan. Apabila terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam inventory, sedangkan dalam akun penjualan tidak mengikutinya dengan peningkatan, mungkin kita bisa melakukan penelusuran yang lebih dalam. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, analisis yang kedua yaitu laporan keuangan common size. Laporan keuangan common size ini adalah menghitung perbandingan dari item-item dalam laporan keuangan dengan item kuncinya. Misalnya dalam laporan keuangan ini kita bisa melihat bahwa item kuncinya berupa penjualan, sehingga penjualan dituliskan sebagai 100%. Pada akun net sales tahun 2002 sebesar 3.876.757 atau 99,24% dari sales. Begitu juga seterusnya kita bandingkan item-item tersebut dengan item sales atau penjualan. Next. Nah, di
analisis common size ini, kita juga bisa melakukan atau mencari tahu indikasi tentang kinerja keuangan perusahaan. Misalnya kita bisa melihat tren dari penggunaan cost atau expense perusahaan terhadap sales. Atau kita juga bisa melihat tren dari perusahaan-perusahaan sejenis, sehingga kita bisa mengetahui apakah kinerja perusahaan sudah baik atau belum. Begitu juga dengan pencatatan, apabila kita bisa melihat perubahan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, mungkin kita juga perlu mewaspadai sehingga melakukan penelusuran yang lebih dalam lagi. Next. Ya, selanjutnya. Nah, yang terakhir adalah rasio keuangan. Di sini kita akan jelaskan ada 4 rasio keuangan, yaitu liquidity ratio, activity ratio, profitability ratio, dan leverage. Rasio likuiditas itu adalah rasio yang mengukur kemampuan membayar utang-utang jangka pendek perusahaan dengan membandingkan aset lancar dengan aset kurang lancar. Kemudian rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas perusahaan dalam menjalankan operasinya, seperti operasi penjualan atau pembelian. Kemudian rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Yang terakhir adalah rasio leverage atau solvabilitas, digunakan untuk mengukur pengelolaan sumber dana perusahaan. Atau dengan kata lain untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka panjang. Nah, di sini kita bisa melihat perbandingan antara tahun periode berjalan dengan periode sebelumnya. Misalnya di current ratio, kita bisa melihat peningkatan yang cukup tajam dari tahun 2002 ke tahun 2003. Nah, kita di sini juga bisa melakukan penelusuran kenapa aset lancar dan liabilitas lancarnya bisa dapat mungkin cukup berubah secara signifikan. Selain itu, kita juga melakukan perbandingan dengan industri sejenis, di mana kita bisa melihat liquidity ratio yang sangat tinggi dibandingkan dengan perusahaan sejenisnya. Nah, kita juga bisa melakukan penelusuran yang lebih dalam lagi. Ya. Next. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Sebelumnya dari Bu Endang, apakah ada tambahan, Bu? Oh, pemaparannya sudah? Sudah, Bu. Oh, saya mau ke portal sebentar ya untuk nutup. Zoom-nya masih, tapi saya nutup portal sebentar. Oh, aduh, kok nggak bisa escape ya? Siapa tadi, Aziz ya? Bisa escape sebentar nggak? Ya, Bu. Bisa, Bu. Yang tadi co-host siapa ya? Coba deh. Aziz kan ya, tolong. Di ini aja Bu, langsung minimize Bu. Minimize. Kok nggak ada ininya? Di S aja Bu. Kalau di S. Bukannya escape? Ya, escape. Terus bagian pojok kanan minimize langsung Bu. Ya, sebentar. Oke, udah. Ya udahlah, udah muncul. Portal.
Ya, lanjut ke sesi tanya jawab ya. Mungkin kita bisa beberapa pertanyaan. Silakan siapa yang akan bertanya, kelompok F. Izin bertanya, Bu. Ya, siapa ini? Anissa Fitrianandia, absen 5. 5, Anissa. Ya. Tadi itu kan membahas tentang flowchart ya. Nah, menurut kelompok E ini, misalnya flowchart perusahaan itu menunjukkan aliran yang jelas dan tidak terindikasi mengandung kesalahan. Namun ternyata dalam praktiknya itu ada salah satu unsur atau proses di flowchart itu yang kurang efektif dan kurang efisien. Nah, kalau terjadi hal seperti itu, menurut kelompok E, apakah pengendalian internal di perusahaan itu masih dapat dikatakan baik atau bagaimana? Terima kasih. Ya, silakan kelompok E jawab. Iya Bu, saya absen 9, Dea Mafira Limong, izin menjawab pertanyaan dari kelompok sebelah. Nah, jadi itu kan pertanyaannya adalah terkait pengendalian internal. Kalau misalnya salah satu flowchart-nya itu ada yang dalam praktiknya kurang efisien. Nah, di sini kalau misalnya kita membahas terkait flowchart yang kelompok kami bahas itu kan flowchart financial reporting cycle. Nah, sebenarnya untuk pengendalian internal ini nggak bisa kita lihat dari flowchart-nya aja gitu. Karena sesuai yang udah dibahas kelompok batch sebelumnya, dalam monitoring atau menilai si internal control dari perusahaan itu perlu ada beberapa proses formal untuk menilai kualitas kinerja pengendalian internal. Nah, dan juga harus memiliki departemen audit internal. Nah, disinilah baru nanti kita bisa tahu gimana sih internal kontrolnya ini efisienkah atau enggak gitu. Tapi menurut kelompok kami, kalau untuk flowchart yang kami bahas, mungkin bisa dilihat dari apakah output yang dihasilkannya itu masih sesuai nggak sih sama yang dibutuhkan. Kalau sebenarnya masih sesuai, ya mungkin bisa dikatakan pengendalian internalnya masih bisa dibilang baik. Gitu sih Bu, kalau ada kesalahan boleh dikoreksi. Oke. Jadi kalau dari paparan sebelumnya sih sebetulnya banyak sekali pengendalian internnya yang lemah ya. Banyak banget di situ kan ada perangkapan fungsi, kemudian nggak ada kode etik. Memang tidak bisa dilihat hanya dari flowchart itu saja. Tapi memang saya melihat banyak sekali pengendalian internal yang lemah. Bahkan dari segi auditnya sendiri juga kantor akuntan itu mengaudit perusahaan ini sudah 14 tahun. Itu sebetulnya juga udah nggak bagus. Biasanya paling nggak 3 atau 5 tahun aja harus ganti kantor akuntan publik. Karena kalau udah bertahun-tahun gitu, akhirnya nanti bisa malah KKN ya. Apalagi komentarnya kan integritas sudah bagus, terus apalagi tadi udah bagus, padahal tidak ada kode etik. Nah, itu coba kantor akuntannya kalau menurut saya kurang bagus juga. Itu udah lemah sekali juga pengendalian internnya. Oke, pertanyaan lain? Saya ingin bertanya. Siapa? Dia Suci, absen 10. 10 dia. Ya. Nah, berdasarkan analytical prosedur yang tadi dibahas, nah, bagaimana sih sebenarnya cara auditor itu menentukan bahwa terdapat akun yang berisiko? Mungkin bisa dikasih contohnya juga dari yang tadi. Terima kasih. Oke, silakan. Grup E. Izin menjawab, Bu. Siapa ini? 08 Bu Dela. Dela, oke. Ya, jadi kan analytical procedure itu dia membandingkan antara data keuangan dengan data non-keuangan. Jadi yang bisa dilakukan auditor ini dengan menentukan hubungan antar data gitu. Contohnya membandingkan laporan keuangan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi auditor bisa melihat apakah ada segala sesuatu seperti transaksi atau peristiwa gitu yang sifatnya itu luar biasa gitu. Misalnya
angka-angka yang terlalu tinggi atau rasio-rasio yang melenceng. Kalau contohnya tadi itu ada di PPT kita, buka PPT-nya, halaman 13. Nah, yaitu kan kita bisa lihat di situ kalau advertising expense itu kan meningkat sebesar 250%. Tapi peningkatan signifikan beban pemasaran ini tuh nggak diikuti dengan peningkatan penjualan gitu. Ya, betul. Contohnya betul. Ya, Bagaimana? Siapa yang bertanya tadi? Dia ya. Bagaimana dia? Ya. Terima kasih. Jadi yang perbedaannya terlalu mencolok gitu ya. Itu menunjukkan ada risiko di situ. Ya, pertanyaan lagi? Ada? Kelompok F? Wafa mau bertanya atau Rifki? Sepertinya sudah cukup dari kelompok F. Terima kasih. Oh, nggak ada pertanyaan lagi. Oke. Kalau gitu berarti batch 3 sudah selesai. Secara umum, apakah masih ada yang mau ditanyakan lagi? Secara umum untuk siapa saja? Nah, sebetulnya di apa namanya tadi yang awal yang pengenalan pemahaman entitas itu sebetulnya perlu dijelaskan juga mengenai dia itu penjualannya kemana saja, wilayahnya di mana saja. Nah itu kan perlu juga untuk auditor ketahui ya. Kalau nggak salah ke beberapa area yang jaraknya sampai 300 mile segala gitu ya. Nah itu sebetulnya perlu juga untuk gambaran bisnisnya. Tadi kayaknya belum disebutkan ya. Tadi hanya kapan berdirinya dan pemilik sahamnya berapa saja gitu ya. Siapa saja dan berapa sahamnya. Jadi sebetulnya lebih dieksplor lagi ke apa wilayah usahanya gitu ya. Nah, perlu seperti itu. Oke, tambahan dari saya itu saja. Terus satu lagi tadi waktu nggambar struktur organisasi itu kayaknya antara presiden direktur dengan sekretari yang menurut saya itu maksudnya corporate secretary ya, bukan garis putus-putus saja. Tapi kan garis komando. Jadi kalau garis putus-putus itu artinya tidak bisa instruksi langsung, padahal kalau ini kan bawahannya. Kalau bawahannya berarti garisnya tidak putus-putus atau garis komando. Ya, jadi perlu diperhatikan di dalam menyusun struktur organisasi karena perusahaan ini kan belum punya struktur organisasi ya katanya gitu. Oke, itu tambahan dari saya. Saya rasa dari saya juga cukup. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Cukup? Siapa? Insi? Cukup kah? LO? Sepertinya cukup. Cukup ya? Oke, kalau gitu pertemuan hari ini bisa kita akhiri. Semoga apa yang baru kita diskusikan membawa manfaat sebesar-besarnya untuk tambahan pengetahuan kita semuanya ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya nanti sesuai dengan RPS nanti pembagian grup. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Izin tutup ya.